Cik. Oke guys, welcome back to Ginosis, tempat paling syik asyik buat ngebahas alur cerita Donghua. Kali ini Cakra Diva bakal ngebahas Donghua yang berjudul Sword of Coming atau dalam bahasa aslinya disebut Jianlai, yang pastinya seru dan bikin candu ya guys ya, karena udah ada season 2-nya. Nah, secara garis besar Donghua ini bercerita tentang seorang pemuda yatim piatu miskin bernama Cheng Pingsan yang tumbuh di kota kecil Linghua yang menjalani kehidupan sederhana dan damainya. Namun ketika orang asing misterius datang, dunianya yang biasa-biasa saja seketika berantakan, memperlihatkannya pada kenyataan di mana kultivator abadi bukan hanya mitos dan kekuatan abadi bukan lagi sekedar cerita biasa. Chen Ping'an memulai perjalanan kultivasi epiknya dengan pedang kayu sederhana, menghadapi kekuatan tersembunyi dewa dan juga iblis, serta menantang takdir untuk menciptakan legenda luar biasa dan menemukan arti kedamaian dalam dunia Xianxia yang penuh magis, penuh misteri dan penuh konflik antara manusia dan kekuatan Malaysia. Galaknya tuh. Chen Ping'an seorang pemuda sederhana namun berhati mulia sedang memanjatkan doa tahunan untuk kedamaian serta kedua orang tuanya yang telah tiada di kediamannya. Ketika dia keluar untuk mencari kayu bakar, Wang Lin, bukan dari Renegade Immortal ya, seorang pangeran Dali yang congkak, melempari Ping'an dengan batu seraya mengejeknya agar tidak mencuri di kediaman bangsawan tersebut saat ia pergi bersama Ziki, pelayan yang membuat iman kalian semua tergoda, sekaligus dia adalah tetangganya Ping'an. 我挺喜欢的。 Dari balik celah gerbang, seorang anak kecil bernama Guchan mengamati dan menyimpulkan bahwa Ziki tengah menggoda Ping'an, padahal sebenarnya Ziki bermaksud meminta bantuan Ping'an untuk mengambilkan batu-batu indah yang tadi dilemparkan oleh tuannya. Kedatangan Guchan sebenarnya untuk memberitahu Ping'an bahwa ikan pemberiannya telah tumbuh besar. Lantas dia pun mengundang Ping'an untuk makan malam karena ibunya telah memasak daging spasial. Namun Ping'an menolak karena dia harus tidur lebih awal demi pekerjaannya mengantarkan surat keesokan harinya. Setelah mengelap hidungnya, Guchan memberitahu bahwa akan ada orang-orang dari luar desa yang datang yang menurut ibunya adalah para dewa kaya raya. Hal ini membuat Guchan kecil berfantasi tentang uang dan bisnis, namun Ping'an menganggapnya terlalu cerewet dan menyuruhnya pulang setelah menjitak kepalanya dengan lembut. Dan tak lama kemudian hari kedatangan para tamu agung tiba di gerbang timur kota kecil. Di antara mereka terdapat Gou Shen, Pangeran Dasuri, ditemani Wu Shouxi, pengawas kuda hitam, serta Cai Jinjian, peri Gunung Chunya, dan Funanhua, sang tuan muda. Chen Ping'an yang menyaksikan rombongan tamu tersebut melewati gerbang setelah kesepakatan dengan penjaga diselesaikan, segera mendatangi rumah Zeng Dafeng, sang penjaga gerbang. Zeng Dafeng awalnya marah karena merasa tidurnya terganggu, namun radar uangnya segera menyala begitu menyadari kehadiran para tamu kaya raya. Dia pun bergegas membuka gerbang dan menagih sekantong kain emas dari masing-masing tamu. Ping'an menepi menyaksikan para tamu masuk melalui gerbang dan beberapa di antara mereka bahkan mengejek Ping'an, namun dia diberitahu bahwa itu adalah pujian walau Ping'an tidak langsung mempercayainya. Dia pun kemudian diminta mengantar surat dengan bayaran yang tidak sepadan sehingga sang penjaga gerbang menyarankan pembayaran itu di kemudian hari. Sementara itu, di area pohon leluhur belalang tua, sesosok lelaki tua bernama Liu Jimo sedang bercerita tentang seorang manusia abadi, dewa agung yang sangat kuat yang sekitar 3000 tahun lalu mengelilingi dunia dengan pedangnya. Entah mengapa dewa tersebut tidak dapat menghadapi seekor naga tertentu, meskipun sebelumnya dia selalu dapat mengalahkan naga-naga lain dalam pertempuran dahsyat di mana naga terbang yang membentang menutupi cahaya matahari dan bulan itu pun sisa dikalahkan hanya dengan beberapa tebasan pedang abadinya.
Mendengar itu tiba-tiba Guchan yang berada di sana bertanya apakah naga itu benar-benar mati. Liu Jimo setelah mengelap hidung Guchan seperti cucunya sendiri melanjutkan ceritanya bahwa meskipun naga itu mati, rohnya melahirkan 5 elemen serta berbagai peluang yang bisa membantu para kultivator meningkatkan kultivasinya, baik berupa benda maupun manusia. Dia pun menambahkan bahwa peluang tersebut bisa saja bersembunyi di antara para pendengar cerita seperti seekor naga yang bersembunyi di jurang, dan mengenai cara menemukannya akan dia jelaskan pada pertemuan berikutnya. 别吓唬芬姐了。 Chen Ping'an dengan cekatan mengantar surat-surat, salah satunya ke tempat belajar di mana Master Qi Jingsun dengan sabar mengajari anak-anak. Master Qi menawarkan Ping'an untuk ikut belajar jika tidak sibuk, yang dibalas Ping'an dengan hormat sebelum pamit. Setelah selesai mengantar semua surat, Ping'an berjalan-jalan dan melihat seorang pedagang membawa ikan emas. Ping'an hanya memiliki 5 sen untuk membelinya, tetapi kemudian Gou Shen dan Wu Shaoxi datang dan membayar ikan emas itu seharga 50 sen, yang lantas saja memberikan uang kepada Ping'an sebagai tanda hormat karena Ping'an datang lebih dulu. Ternyata ikan emas tersebut adalah peluang besar yang di kemudian hari dapat berubah menjadi seekor naga. Kemudian Guchan mengantar Liu Jimo ke sumur kuno sesuai permintaannya saat bercerita. Guchan menagih janji untuk diperlihatkan mangkuk ajaib, namun Liu Jimo justru tertarik pada ember berisi ikan emas yang dibawa Guchan yang ternyata adalah naga air. Liu Jimo bertanya asal muasal ikan keramat tersebut. Guchan menganggapnya tidak serius dan menganggap akan melapor kepada Ping'an untuk menghajar Liu Jimo jika dia tidak menepati janji menunjukkan keajaiban mangkuknya. Mendengar nama Ping'an disebut, Liu Jimo menyimpulkan dirinya tahu asal ikan emas tersebut, lalu mengucap-ngucap nama Cheng Ping'an seolah sebuah mantra hingga kilatan cahaya emas muncul di telapak tangannya. Dia pun mulai menyadari bahwa Guchan bisa diandalkan sehingga ditunjukkanlah mangkuk ajaib yang memicu banjir ilusi melanda desa, dan hal tersebut membuat Guchan ketakutan dan berlari terbirit-birit seraya mendekap ember kayunya. Dari mangkuk ajaibnya, Liu Jimo menyaksikan Peri Chai dan Tuan Muda Fu Nanhua sedang mencari peluang yang mungkin ada pada Guchan dan Song Jixin. Pada saat yang bersamaan, Cheng Ping'an terlihat berjalan di sekitar area tersebut. Melalui mangkuk ajaibnya, Liu Jimo mengeluarkan kekuatan untuk mempermainkan Ping'an hingga pusing dan kesakitan. Dua orang itu bertanya mengenai keberadaan Guchan dan Jixin, namun Ping'an yang sudah berada di bawah kendali mangkuk ajaib tidak memberitahu dan berjalan menuju rumahnya. Song Jixin terlihat duduk santai di atas tembok pembatas, bertanya apa yang bisa ditawarkan kepadanya karena Fu Nanhua mencarinya. Tuan muda itu menawarkan giok Tosca yang langsung diterima Song Jixin dengan senang hati mengingat nilainya yang sangat tinggi. Sementara itu Ping'an kembali dipermainkan oleh kekuatan sihir Liu Jimo melalui mangkuk ajaibnya dan membuatnya tidak terkendali. Dia bahkan dengan lancang menyentuh Peri Chai yang sedang sial menginjak kotoran Anyi. Sang peri mengepalkan tangan marah dan menyerang Ping'an hingga terlempar jauh serta tak sadarkan diri, dan meskipun Fu Nanhua sempat mencegah dan mengingatkannya bahwa dilarang menyakiti siapapun di tempat pencarian peluang. Di sebuah gapura, seorang perempuan misterius berbalut serba hitam tersinggung oleh perkataan seorang murid dari Master Qi Jingsun. Perempuan yang diketahui sebagai kultivator pedang bernama Ningyo itu pun menyerang dengan ugal-ugalan, namun dapat dengan mudah dikalahkan oleh Master Qi meskipun dia pun memiliki pedang sangat terbang. Memiliki pedang terbang. Ningyo lantas melanjutkan perjalanannya menyusuri gang sempit dan berpas-pasan dengan Wu Shaoxi bersama tuannya Gao Shen. Mereka mencurigai Ningyo melakukan serangan tiba-tiba yang sebenarnya dilakukan oleh penyerang lain dan dapat dikalahkan oleh Ningyo. Meskipun demikian, Ningyo tetap dicurigai dan bahkan diserang hingga terluka parah.
Chen Ping'an yang telah sadar dan sempat teringat masa kecilnya yang diremehkan didatangi Guchan yang dengan cerewet bercerita tentang mangkuk ajaib Liu Jimo. Hal ini membuat Ping'an pusing dan segera mengantar Guchan pulang, namun justru bertemu dengan Liu Jimo yang sudah lebih dulu tiba di rumah Guchan dan tampak sedang berbicara dengan ibu Guchan. Rupanya Liu Jimo berniat menjadikan Guchan sebagai murid, namun Guchan menolak. 他来了， 身上好。 Ping'an lantas mengintervensi menyatakan bahwa seseorang harus bersedia terlebih dahulu untuk dijadikan murid. Namun ibu Guchan seolah membela Liu Jimo mengatakan bahwa anaknya tidak sepintar Ping'an dan kesempatan menjadi murid Liu Jimo adalah hal yang sangat baik untuk masa depan Guchan. Ping'an tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan segera pamit pulang. Dan setelah Ping'an pergi, Liu Jimo memberikan daun belalang dari pohon leluhur kepada calon muridnya dan kembali memperlihatkan ilusi dalam mangkuk ajaibnya untuk menghilangkan kenakalan dalam diri Guchan, karena kenakalan tersebut dapat menghambat kultivasinya. Ia kemudian menyatakan akan memutuskan hubungan antara Ping'an dan Guchan. 可敬可怜。 Di tempat lain, Luchan tampak masih membuka jasa ramalnya dan merasa hidupnya sedang sulit. Sebuah tangan menahan kakinya membuat mata batinnya menerawang latar belakang si pemilik tangan yang ternyata adalah Ningyu yang meminta pertolongan. Luchan segera menolongnya ketika sebuah pedang terbang menodongnya lalu membawa Ningyu ke rumah Ping'an. Ping'an yang baik hati mempersilahkan Luchan yang mendorong gerobak pemandu tubuh lemah Ningyu untuk masuk. 现在怎么办？ Namun langkahnya sempat dihadang oleh pedang terbang yang tidak ingin nyonyanya masuk ke rumah kumuh, tetapi akhirnya tidak punya pilihan lain. Chen Ping'an diminta mengganti pakaian Ningyu meskipun sempat menolak karena takut disangka akan mensyahai. Setelahnya Luchan memberikan resep dan meminta Ping'an untuk mencari bahan-bahan obat. 那姑娘和你萍水相逢， Sebelum pergi, Ping'an meminta bantuan peramal itu agar ia bisa terlahir kembali sebagai anak dari kedua orang tuanya. Dan hal itu disetujui oleh Luchan setelah melihat kilatan sinar jembatan keabadian pada diri Ping'an. Kemudian dalam ruang ilusi, Luchan membawa Ping'an ke jembatan keabadian yang ternyata Pericai mencoba menghancurkan jembatan keabadian itu membuat Ping'an hanya memiliki waktu setengah tahun untuk hidup mengingat keinginannya untuk mati karena keadaan yang sulit. Namun dia diminta untuk tidak memikirkan hal itu. Luchan mengatakan bahwa jika Ningyu sudah pulih, Ping'an harus berguru ke Master Wan lalu pergi ke Sungai Zhangjiao agar berkesempatan mendapatkan peluang di sana. 第二件之后，长须郎，你便去求阮氏当学徒。 Setelah itu Ping'an pergi ke kota untuk mencari Pericai dan melihat sang peri berjalan berdua dengan Fu Nanhua yang ternyata berniat membunuhnya. Namun Ping'an yang mengetahui bahwa Pericai telah memutus jembatan keabadiannya segera menyerang sang peri hanya dengan pecahan keramik. Di sisi lain, Liu Jimo ternyata menggunakan teknik rahasia penanam jimat untuk memohon kematian Ping'an dan menggunakan sihir agar Ping'an dan Pericai bermusuhan dengan harapan sang peri dapat membunuh Ping'an. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Oleh karena itu Liu Jimo berniat melancarkan serangan cadangan hingga tiba-tiba 过不了这关。 Melihat Pericai terbunuh, Chen Ping'an diminta membayar nyawa dengan nyawa dan oleh karena itulah Fu Nanhua berusaha menyerang dengan kekuatan naga bumi namun tidak dapat sampai membunuh karena sudah menjadi larangan di tempat pencarian peluang. Chen Ping'an mengambil kembali potongan keramiknya dan hendak menghabisi Fu Nanhua. Namun waktu dan semua gerakan seolah terhenti begitu saja karena rupanya Master Qi datang menggunakan teknik penghenti waktu. Dia menebak bahwa saat waktu kembali berjalan, Fu Nanhua akan sangat tersudut. Dan benar saja, ketika di waktu dijalankan kembali, Ping'an sudah leher Fu Nanhua dan menekankan ke tembok, sementara tangan yang lain memegang potongan keramik. Ping'an nampak dirasuki kekuatan jahat Liu Jimo dan kesulitan mengontrol diri untuk tidak membunuh Fu Nanhua. Dia bahkan berusaha menahan agar potongan keramik itu mengenai tangannya sendiri karena ia sebenarnya tidak ingin membunuh tuan muda itu sebab mereka tidak punya dendam pribadi.
Menyadari adanya sihir jahat Liu Jimo yang membalut diri Chen Ping'an, Master Qi mencabut sihir jahat itu. Lalu dari tempat yang berbeda dia pun mengeluarkan tekanan besar untuk mengusir Liu Jimo yang membuat Liu Jimo tertekan dan berjanji akan pergi. Dia pun diberi hukuman untuk berada di halaman rumahnya saja dan selama 30 tahun tidak diperbolehkan pergi selangkah pun dari Danau Sujin. Namun Liu Jimo menyatakan bahwa sebelum itu dia ingin terlebih dahulu melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan 2 kantong emasnya. Setelah mengajak Ping'an berjalan-jalan ke sebuah tempat dan diberitahu bahwa 3000 tahun lalu di tempat tersebut pernah muncul seekor naga emas, Master Qi akhirnya memutuskan untuk mencari peluang pada Ping'an karena telah menjalani takdir serta segala kesulitan yang dilewatinya selama ini dengan tulus. Dia pun kemudian mengajak Ping'an ke pohon leluhur belalang tua untuk berdoa agar Ping'an setidaknya bisa bertahan hidup selama 3 tahun serta terhindar dari bencana akibat pembalasan hukum alam, lalu memberi Ping'an tusuk konde turun-temurun dari sang guru. Sementara itu, Guchan masih berada dalam ilusi mangkuk ajaib berusaha melindungi ikan emas pemberian Ping'an, namun ikan kecil itu lepas dari jangkauannya. Monster ikan raksasa yang menyeramkan kemudian muncul di belakangnya dan pada saat yang bersamaan muncul sesosok naga putih dengan cahayanya yang membuat Guchan tercengang. Tiba-tiba saja naga putih yang muncul secara misterius itu ternyata adalah wujud asli dari ikan kecil milik Guchan pemberian Chen Ping'an. Sebuah fakta yang disadari bocah itu sendiri. Dengan penuh percaya diri, Guchan memerintahkan naga tersebut untuk menyerang monster ikan raksasa hingga kalah, dan setelahnya naga itu mengitari tubuh Guchan, membantunya keluar dari ilusi mangkuk ajaib Liu Jimo. Setelah berhasil terbebas, ibunya menyambut Guchan dengan haru, sementara Liu Jimo sang aki mendesak mereka untuk segera berkemas, termasuk mengumpulkan barang-barang penting peninggalan ayah Guchan karena mereka akan segera pergi menuju suatu tempat. Sementara itu, di kediamannya, Chen Ping'an tengah meracik obat untuk Ningyo. Ningyo menanyakan apakah urusan Ping'an telah selesai, yang dikonfirmasi oleh Ping'an sambil menjelaskan bahwa hal itu berkat bantuan Master Qi. Melihat Ningyo memainkan tusuk konde pemberian Master Qi, Ping'an mengingatkannya agar berhati-hati, yang sontak membuat Ningyo mengembalikan tusuk konde tersebut setelah sebelumnya sempat membaca ornamen tulisan yang terukir di sana. 给你。 Bersama dengan itu terdengar suara nyaring Guchan dari luar mengancam bahwa jika Ping'an tidak membukakan gerbang, dia sendiri tidak akan pernah melihat Guchan lagi. Ternyata kedatangan Guchan adalah untuk berpamitan dan mengucapkan selamat tinggal sebelum kepergiannya menuju Danau Sujian. Guchan pun menyerahkan beberapa barang penting kepada Ping'an, namun Ping'an menolaknya karena sudah menduga bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil curian. 是不是你偷来的？还回去！ Meski Ping'an menolak, Guchan bersikeras memberikan barang-barang tersebut seolah ingin meninggalkan kenangan-kenangan bagi temannya yang dianggap miskin. Dia bertekad melemparkan barang-barang itu ke halaman rumah Ping'an. Tepat saat itu, Ningyo muncul dan menyarankan agar Ping'an mengambil barang-barang tersebut, bahkan membantunya memunguti. Ping'an kemudian berpesan kepada Guchan untuk berhati-hati terhadap Liu Jimo yang kini telah menjadi gurunya, dan meyakinkannya bahwa dengan adanya ikan kecil serta daun belalang bersamanya, Liu Jimo tidak akan berani berbuat aneh-aneh. Meskipun dikenal sebagai bocah nakal, Guchan memiliki hati yang tulus, yang terlihat jelas dari cara dia memeluk Ping'an erat-erat sambil berlinang air mata perpisahan. Di akhir pertemuan mereka, Guchan bahkan melontarkan janji bahwa jika Ping'an dewasa kelak mengunjunginya dan belum memiliki istri, dia akan memberikannya hingga 8 istri. 的地方，你以为要是娶不上媳妇，我们要去一个叫舒姐。 Di tempat lain, Song Jishin sedang menikmati permainan catur ditemani oleh Master Qi, seorang murid, dan Ziki sang pelayan. Mereka tengah membicarakan rencana untuk meninggalkan kota kecil tersebut. Jishin kemudian mengajak muridnya untuk minum bersama dan tiba-tiba terdengar teriakan dari luar yang ternyata berasal dari Liu Shenchang, seorang kawan Chen Ping'an yang layangannya dihancurkan oleh Lu Zeng Chun mengenakan ketapel.
Insiden ini memicu aksi kejar-kejaran antara Liu Shenyang dan anak buahnya Lu Zhengchun. Sementara itu Lu Zhengchun sendiri bersama ayah dan adiknya bertamu ke tempat persinggahan dua kultivator immortal yang bernama Ban Sanyon dan Susi yang merupakan tamu di kota itu. Kedatangan kedua kultivator tersebut adalah untuk membeli baju besi dari Liu Shenyang dan sebuah kitab pedang. 会使他起疑心。 Sementara itu Ping An terlihat menimba air di sumur kuno ditemani oleh Ning Yu dan tak lama kemudian kerumunan orang mulai mengantri yang dimanfaatkan oleh Ziki untuk menyerobot. Tindakannya lantas memicu teguran keras dari seorang nenek, namun Ziki justru nenek tersebut. Kejadian ini menimbulkan rasa cemburu yang tak disadari oleh Ning Yu, terutama saat melihat kedekatan antara Ping An dan Ziki. Bahkan ketika Ping An membantu membawakan ember untuk sang pelayan. Setelah tugas menimba air selesai, Ping An dan Ning Yu kembali ke kediaman dan menemukan Liu Shenyang sedang membuat kesepakatan dengan pemuda yang sebelumnya menyerangnya dengan ketapel. Ketapel atuh terkait baju besi yang dicari oleh kultivator immortal. Dalam kesempatan ini, Chen Ping An kembali mencoba mengingatkan Liu Shenyang perihal niatnya untuk berguru kepada Master Wan, tetapi Liu Shenyang bersikeras akan menyelesaikan transaksi baju besinya terlebih dahulu. Pada suatu waktu, Master Qi berpapasan dengan Ziki di sebuah jalan dan memberikan peringatan keras agar Ziki tidak menunjukkan kesombongan atau bertindak semena-mena. Ziki merespon dengan sinis, menganggap para kultivator hanya mampu berbicara tanpa tindakan, munafik, dan menuduh mereka telah menahannya selama 3.000 tahun. Penahanan ini menurut Ziki telah mengubah tanahku subur menjadi tandus dan bahkan merubah wujud naga sejati menjadi makhluk terkutuk. Kemudian Master Qi membawa Ziki ke alam ilusinya, menekankan pentingnya rasa syukur. Dia mengingatkan Ziki bahwa pada suatu masa ketika dia berada di titik terendahnya, dia harus berinteraksi dengan manusia dan pada akhirnya diselamatkan oleh Chen Ping An. Namun Ziki yang keras hulu alih-alih berterima kasih malah menyerap sisa kekuatan Ping An dan membenarkan tindakannya dengan dalih bahwa Ping An hanyalah pemuda yang tidak beruntung. Di alam ilusi tersebut, alih-alih menyadari kesalahannya, Ziki justru bersikap semakin kurang asem dengan melancarkan serangan terhadap Master Qi dalam wujud naga emas sejatinya. Namun serangan itu dengan mudah dipatahkan oleh Master Qi yang berniat mengajarkan etika, pentingnya tidak melampaui batas serta rasa hormat terhadap langit dan bumi kepada Ziki. Setelah Ziki memohon ampun dan menerima nasihat dari Master Qi, pelayan jelmaan naga itu dilepaskan dari alam ilusi. Dalam momen tersebut, Ziki sempat mengungkapkan anggapannya bahwa Master Qi terkesan lebih peduli terhadap murid-muridnya dan Song Jixin, sementara Chen Ping An yang dianggap kurang beruntung justru diabaikan. Namun Master Qi menegaskan bahwa dia akan selalu mengawasi Chen Ping An. Sementara itu di tepi sungai, Chen Ping An terlihat sedang mencari ikan dengan keranjang di punggungnya. Dia melihat seorang gadis yang tengah bersantai sambil menikmati kue kuning dan gadis itu terkesima ketika Ping An berhasil menangkap ikan hanya dengan tangan kosong. Ping An kemudian menyadari keinginan gadis itu terhadap ikan hasil tangkapannya dan memberinya 3 ekor, sementara sisa ikan akan dimasak menjadi sup untuk memulihkan kesehatan Ning Yu. Di saat yang sama, Master Qi yang sedang mengawasi Ping An didatangi oleh sesosok wanita roh pedang tua bercahaya. Kepada roh pedang itu, Master Qi menyatakan bahwa Chen Ping An adalah pemuda yang selama ini ia harapkan. Liu Shenyang menghampiri Chen Ping An di tepi sungai di mana Ping An tengah asyik mengumpulkan bebatuan berwarna-warni selain memancing. Shenyang memberitahukan bahwa dirinya kini telah diangkat sebagai setengah murid oleh Master Wan, namun dengan satu syarat krusial, yaitu dia tidak diperbolehkan melewati jembatan yang membentang di atas sungai itu. Larangan ini tampaknya menjadi ujian ketaatan bagi calon murid, dan tak lama kemudian mereka berdua buru-buru bersembunyi setelah melihat Song Jixin bersama
bersama dengan pamannya Song Chanjing yang bukan sekedar orang biasa. Song Jisin terlihat memberikan hormat kepada jembatan tersebut setelah gestur yang mengindikasikan bahwa jembatan itu menyimpan keagungan yang luput dari pandangan kebanyakan orang. 都未能没过那秀姐。 Setelah memastikan kedua Song telah pergi, Ping An dan Shenyang memutuskan untuk segera beranjak demi menghindari masalah. Paman Song yang teringat akan sesuatu segera berbisik kepada keponakannya tentang keberadaan sebuah pedang legendaris di kota kecil itu. Pedang tersebut dikenal sebagai pedang tua kaisar, sebuah artefak kuno yang pernah digunakan oleh orang suci untuk menekan pintu keluar sumur rantai besi. Fungsinya tak lain untuk mencegah menyebarnya energi naga dari dasar kolam, sebuah energi yang telah memberikan keberuntungan tak terkira kepada kota kecil tersebut selama 3000 tahun lamanya. 这把剑很不一般。 Sepulang dari sungai dan saat hendak memasuki gerbang, tubuh Chen Ping-an terpental oleh kekuatan spiritual dari Ningyu. Rupa-rupanya Ningyu tengah mempelajari jurus-jurus dari sebuah kitab kuno, salah satu persembahan dari Guchan sebelumnya. Melihat kejadian itu, Ping-an menghampiri Ningyu dan memohon agar diajarkan cara bertarung, mengingat keinginannya dia ingin melatih tinju untuk melindungi diri. Namun karena buta huruf, Ping An tidak dapat membaca kitab tersebut. Nio berbaik hati membacakan bagian-bagian penting dari kitab itu, menjelaskan bahwa teknik yang tertulis di dalamnya adalah tinju penghancur gunung. Dia menambahkan bahwa jika Ping An bersedia mempelajari seumur hidup, dia tidak hanya akan mampu memindahkan gunung dan menjelajahi samudra, tetapi juga memahami esensi reinkarnasi dan kematian. 泥胚镜，第5层，恰好骨骼，滴水穿石，第2层，木胎镜第1，第8、第7层，无胆镜。 Di lokasi yang berbeda, seorang pria bernama Min Huang melaporkan kepada Master Qi mengenai berhasilnya pengambilan benda penekan keberuntungan dari 3 keluarga. Min Huang juga mengungkapkan kekhawatirannya akan masa depan kota kecil tersebut. Dia bertanya apakah sang master tidak berniat mewariskan kebijaksanaan kepada seseorang yang dapat terus membawanya kedamaian. Master Qi seketika memikirkan Cheng Ping An, menyadari betapa beratnya beban kedamaian yang akan ditanggung pemuda itu. Dengan mengerahkan kekuatannya, sang master dapat melihat Ping An tengah berlatih bersama dengan Ningyu. Meskipun terlihat canggung dalam latihannya, Ping An tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah sebagaimana yang selalu dinasihatkan oleh Master Qi. Melihat kegigihan Ping An, sang master kemudian menciptakan stempel khusus yang ditunjukkan untuk pemuda tersebut. 安心在平。 Ping An menemukan bahwa menguasai seni bela diri jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Seringkali melakukan kesalahan yang memicu ejekan dari Ziki yang bahkan mengisyaratkan bahwa gerakan ayam betina lebih anggun daripada upaya Ping An. Namun Ningyu mengintervensi dengan mengingatkannya kepada petua Master Qi yang mengajarkan bahwa pemahaman yang akan datang melalui pengulangan seperti membaca buku hingga 100 kali. 打娘胎里就应该会。 Ningyu menegaskan bahwa jika 1000 kali latihan sudah cukup, maka Ping An harus berlatih hingga 1.000.000 kali. Sebuah nasihat yang membakar semangat Ping An untuk berlatih di sungai sambil mengumpulkan batu. Ketika Ping An tiba di tepi sungai dan mulai berlatih pukulan, sesekali mengkonsumsi obat peningkat tenaga. Dia mendekati oleh Ma Kusuan, seorang pemuda lokal yang sebelumnya pernah terlibat konflik dengan pengawal cucu komandan kavaleri. Ma Kusuan menantang Ping An untuk bertanding, namun penolakan Ping An hanya membuat Ma Kusuan melemparkan batu kepadanya, akhirnya berujung pada serangan yang gegabah.
Sementara itu di lokasi lain, Lu Zhengchun sedang mengalami penyiksaan di tangan anak buah kultivator abadi bernama Susi karena kegagalannya dalam mendapatkan baju besi. Dalam tekanan, Lu Zhengchun mengungkapkan bahwa Liu Qiyang telah menjadi murid Master Wan dan diberi izin untuk melintasi jembatan. Mendengar hal tersebut, Susi memutuskan untuk segera mendapatkan baju besi itu dalam waktu 2 hari dengan cara yang licik. Dia berencana menjebak Liu Xingyang yang saat itu sedang menempa besi di bengkel Master Wan dengan menggunakan ketertarikan Liu Xingyang terhadap Ziki sebagai umpan. Susi mengancam akan membunuh Ping An jika Liu Xingyang tidak menyerahkan baju besi yang diinginkannya. Mendengar ancaman mengerikan yang dilontarkan Susi terhadap Ping An, Liu Xingyang seketika terhanyut dalam kenangan masa lalu kembali ke awal perkenalan mereka. Dia teringat kembali kepada masa kecil ketika dirinya kerap menjadi korban penindasan teman-teman sebaya, salah satunya Lu Zhengchun. Pada suatu ketika Ping An datang dengan niat baik untuk menolong, namun Liu Xingyang dengan yang saat itu diliputi rasa gengsi justru menolak bantuan tersebut, menyuruh Ping An untuk tidak ikut campur urusannya, bahkan mendorongnya hingga terjatuh. Namun ketika hendak melemparkan batu, Liu Xingyang justru menyaksikan Ping An diejek dan dikucilkan sebagai pembawa sial oleh anak-anak yang lebih muda hingga menangis. Menganggap Ping An sebagai pengecut, Liu Xingyang pada akhirnya tidak tega dan malah menolongnya. Sejak saat itulah ikatan persahabatan yang kuat terjalin di antara mereka berdua hingga bertahan sampai detik ini. Setelah melalui pertarungan yang melelahkan melawan serangan bertubi-tubi dari emas sukuan, Ping An memilih untuk bersantai di tepi sungai bersama Liu Xingyang. Dia dengan ramah mengingatkan sahabatnya untuk senantiasa mematuhi perintah Master Wan yang melarang mereka melewati jembatan, sebab dia percaya bahwa Master pasti mengetahui yang terbaik untuk murid-muridnya. Namun Liu Xingyang justru balik bertanya apakah Ping An memiliki niat untuk meninggalkan kota kecil itu suatu hari nanti. Ping An menjelaskan bahwa dia belum pernah memikirkan hal tersebut, utamanya karena kekhawatiran akan kondisi rumahnya yang mungkin akan runtuh jika ditinggalkan, serta kewajiban hariannya untuk membersihkan makam orang tuanya. Liu Xingyang kemudian berkelakar bahwa Ping An terlalu banyak berpikir, sehingga tidak mengherankan jika Song Jixin pernah menganggap Ping An sebagai sosok yang stagnan dan kurang berani melangkah. Karena tidak dapat melintasi jembatan itu, Liu Xingyang meminta Ping An untuk datang ke rumahnya nanti dengan tujuan menemui kultivator abadi bernama Susi untuk memberinya baju jira, namun dengan tegas melarangnya menyerahkan kitab peda. Segera setelah Ping An pergi, Liu Xingyang sekali lagi harus menghadapi jebakan, namun kali ini bukan jebakan biasa, melainkan siasat licik dari seorang anak buah Susi yang berbohong bahwa Ping An sedang diserang oleh monster tua yang bernama Bang Sanyon. Anak buah Susi tersebut terus-menerus memanasi Liu Xingyang, menyatakan bahwa jika dia tidak segera pergi menolong Ping An, maka sahabatnya itu bisa-bisanya berubah menjadi santapan lezat bagi monster tersebut. Mendengar hal yang semengerikan itu, Liu Xingyang dengan panik bergegas mencari sahabat sejatinya, bahkan rela melanggar larangan Master Wan dengan melewati jembatan. Namun setibanya di ujung jembatan, Ban Sanyon, monster tua yang disebut-sebut itu muncul di hadapannya. Liu Xingyang segera menanyakan kabar Ping An, namun jawabannya hanyalah sebuah pukulan telak yang membuat tubuh Liu Xingyang terlempar ke udara. Seolah belum puas, monster tua itu kembali menghantam perut Liu Xingyang dengan pukulan keras, menyebabkan sampai kemana-mana. Sementara itu Ping An yang awalnya sedang bernegosiasi dengan Susi di rumahnya Liu Xingyang merasakan niat jahat yang terpancar dari kultivator wanita tersebut.
Ketika anjing peliharaan Liu Shen yang tiba-tiba muncul seolah memberikan isyarat bahaya, Ping An segera bergegas mencari sahabatnya yang mungkin sedang dalam masalah. Langkahnya yang dipenuhi kecemasan persahabatan membawanya langsung ke jembatan di mana dia kemudian menemukan Liu Shen-nya ditemani oleh Master Wan dan putrinya. Ini adalah putri Master Wan yang tempo hari sempat makan kue di sungai dan menerima ikan dari Ping An. Masih ingat kan? Dengan suara yang lemah dan terputus-putus, Lu Shenyang menceritakan tentang jebakan licik dari anak buah Susi yang menyebabkan dia harus melanggar aturan Master Wan. Kondisinya yang memburuk dengan cepat meskipun sudah dikompres dengan daun belalang membuat semua orang di sana diliputi kesedihan mendalam, termasuk Ping An yang terus menggenggam erat jari-jari tangan sahabatnya, merasakan detak jantungnya sendiri berdegup kencang karena khawatir. Ketika Liu Shenyang terkapar tak berdaya, seorang tabib dengan putus asa mengumumkan bahwa luka-lukanya terlalu parah untuk diselamatkan. Master Wan turut menyaksikan momen tragis ini. Mendengar kabar duka tersebut, Ping An yang dipenuhi tekad mendekati tubuh temannya dan bersumpah akan mencari keadilan baginya. Pada saat itu Wan Sui, putri Master Wan, bertanya kepada Ping An apakah ia berencana membalas dendam kepada para tamu dari Gunung Jengjang, mengingatkannya agar tidak bertindak gegabah, namun Ping An tetap teguh dalam niatnya. Ping An terus berlari hingga mencapai jembatan, namun langkahnya terhenti tatkala mendapati Ningyu duduk tersorot kekecewaan di anak tangga jembatan. Ningyu merasa bersalah karena gagal melindungi Liu Shenyang, namun ia terkejut mengetahui niat Ping An untuk menghadapi monster kera dari Gunung Jengjang demi balas dendam, mengingat kemampuan Ping An yang kala itu masih terbatas. Oleh karena itu Ningyu menyatakan bahwa dia sendirilah yang akan menghadapi makhluk tua itu, namun Ping An meminta waktu setengah hari sebab dia pun bertekad untuk mencari 3 orang terlebih dahulu. Setelah itu barulah Ningyu dapat membantunya dalam menyelesaikan masalah mereka. 真的会死人的。都要拿刀砍人了。 Salah satu orang yang ingin ditemui Ping An adalah Jiki, dan kedatangannya bertujuan untuk meminta daun belalang demi menyembuhkan Liu Shenyang. Namun Ziki menunjukkan sikap acuh tak acuh dan mengklaim bahwa dia tidak memiliki daun belalang. Ironisnya pelayannya sebenarnya memilikinya tetapi enggan memberikannya karena didapatkan dengan susah payah, bahkan berharap agar Ping An mati bersama Liu Shenyang. Setelah itu Ping An mengunjungi kediaman Master Qi, namun diberitahu bahwa sang master tengah melakukan perjalanan ke pedalaman gunung untuk mencari sesuatu yang langka. Dalam keputusasaannya, Ping An akhirnya mendatangi Paman Song Changjing untuk meminta bantuan menegakkan keadilan bagi Liu Shenyang. Namun Paman Song menolak, merasa tidak memiliki alasan untuk melanggar aturan besar di kota kecil yang penuh peluang hanya demi Ping An. Ping An tidak menyerah begitu saja, dia pun bertanya syarat apa yang mungkin diberikan jika Paman Song bersedia membantunya. Dan Paman Song menyatakan bahwa Ping An tidak akan mampu memenuhi syarat itu, yang terdiri dari 2 pilihan, yaitu menebang pohon belalang tua atau menculik gadis yang dilindungi Ban Sanyon. Sekembalinya dari kediaman Paman Song, Ping An bertemu dengan Ningyu di sumur besi dan mereka segera menjalankan rencana untuk berpisah. Di rumahnya Ping An mengambil semua peralatan yang diperlukan, termasuk 3 benda penting, yaitu pisau yang dipinjamkan oleh Ningyu, anak panah, dan juga sebuah katapel. Sementara itu di kediaman keluarga Ji, Lauzi, cucu Ban Sanyon, asyik mengamati burung dalam sangkar ditemani oleh beberapa pengawal. Hingga tiba-tiba seorang wanita bernama Julu yang ditugaskan melindungi Tauji segera mengetahui bahwa lemparan batu itu berasal dari Ping An yang menyerang Tauji dengan ketapelnya dari atas atap. Zulu tidak tinggal diam dan langsung mengejar Ping An yang berhasil bertahan dengan kemampuan seadanya. Meskipun berkali-kali terkena hantaman tinju di dadanya, Ping An menggunakan kecerdikannya untuk mengecoh lawannya dengan kembali mengketapel ke arah Tauji sehingga konsentrasi Julu terpecah. Namun dalam hati semurni susu, Ping An tetap bersedia menolong lawannya yang hampir tertancap benda tajam, menunjukkan kebaikan hatinya meskipun dalam situasi yang berbahaya.
Tauji, seorang bocah, menyampaikan laporan kepada kakeknya Ban Sanyon mengenai serangan kecil yang dilakukan oleh Ping An. Dan mendengar hal itu, Ban Sanyon yang murka segera mendobrak pintu dan memanggil kepala keluarga Li menanyakan apakah penyerang tersebut adalah pemuda kurus berbusana compang-camping dengan sandal jerami yang kemudian dikonfirmasi oleh Julu. Monster tua itu merasa sangat heran dengan keberanian pemuda tersebut untuk memprovokasinya, mengingat latar belakangnya yang tanpa nama. Namun kemudian dia mulai mencurigai campur tangan dari Taman Angin Guntur atau Song Changjing di balik serangan itu. Ban Sanyon bertekad untuk melenyapkan Chen Ping An terlebih dahulu. Demi sang cucu, Ban Sanyon mengunjungi kediaman Ping An, meyakini bahwa Ping An yang rendah hati tidak akan berani menunggu kematiannya di rumah. Namun sesaat setelah itu sebilah panah melesat dari arah Ping An meskipun dengan mudah ditangkap oleh Ban Sanyon. Dalam adu gerak layaknya permainan kucing-kucingan, monster tua itu menghadang jalan Ping An, memaksa pemuda itu untuk melarikan diri ke arah lain. Kondisi ini semakin mengobarkan keinginan Ban Sanyon untuk menghabisi Ping An sehingga dia pun mengeluarkan aura ungu yang kuat. Meskipun dengan kemampuan yang terbatas, Ping An mampu bergerak lincah seperti ikan kecil yang licin, lalu kembali melesatkan panahnya yang sekali lagi berhasil ditangkap dengan sangat mudah oleh lawan yang jauh lebih kuat. Pertarungan yang tidak seimbang ini rupanya menjadi tontonan bagi beberapa orang, dan Song Jixin sempat bertanya kepada Song Changjing tentang kemungkinan membantu Ping An, namun pamannya memilih untuk mengamati apa yang dilakukan Ping An selanjutnya untuk menghadapi monster tua berusia 1000 tahun tersebut. Sehebat apapun Ban Sanyon bergerak, dia pun tetap mengalami insiden. Di tengah pengejaran Ping An, monster tua itu terperosok dari atap sebuah rumah kosong. Dari lubang di atap, Ping An berusaha menyerang Ban Sanyon dengan panahnya meskipun serangannya kembali gagal. Ban Sanyon yang semakin geram mengeluarkan kekuatan hisap yang dahsyat, menyodot aura dari semua benda di sekitarnya dan memberikan hantaman keras yang membuat Ping An terlempar jauh. Ban Sanyon sangat marah karena pemuda rendahan seperti Ping An telah memaksanya untuk menggunakan kekuatan yang membuat napasnya terkuras dan memperpendek usianya akibat tekanan dari seorang suci yang sangat kuat di kota kecil itu. Kemarahan monster tua itu tidak berhenti di situ, terlebih ketika Ping An berhasil bangkit setelah terlempar, mengejek Ban Sanyon dengan acungan jempol sebelum akhirnya melarikan diri lagi karena tubuhnya sudah terluka parah. Enggan tertangkap begitu saja, Ping An segera bersembunyi saat kabut tebal menyelimuti kota kecil. Dalam persembunyiannya, Ping An mengarahkan ketapelnya dan meluncurkan batu ke arah Ban Sanyon, memicu adrenalin monster tua itu untuk mengeluarkan kekuatan hisap yang lebih besar lagi. Ping An kemudian mengandalkan Ningyu untuk rencana selanjutnya, namun sayangnya tubuh Ping An terhisap oleh kekuatan tersebut. Ban Sanyon rupanya tidak langsung melahapnya, melainkan ingin menjadikannya terpojok seperti tikus yang dimangsa oleh kucing rakus. Di saat yang bersamaan, seorang pemuda bernama Bajio yang sedari tadi mengamati pertarungan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang monster tua tersebut dengan pedang surgawinya. Hal ini memberi Ping An kesempatan untuk melarikan diri ke tempat tinggi, di mana dia pun menyalakan kembang api sebagai sinyal kepada Ningyo untuk melancarkan rencana berikutnya. Dan tak lama kemudian, kebakaran terlihat di kediaman keluarga Li yang menarik perhatian Ban Sanyon untuk menyelamatkan Tauzi. Orang yang telah menyulut api kebakaran tersebut adalah Ningyo, sebuah tindakan yang merupakan bagian dari rencana yang sebelumnya telah dibicarakan di sumur besi. Rencana utamanya adalah untuk menggiring Ban Sanyon ke arah pegunungan serta memaksa monster tua itu menggunakan napasnya lagi dan lagi. Di lokasi tersebut terlihat Song Changjing yang sedang mengamati area kebakaran dari atas. Dia pun kemudian berubah pikiran, menyadari bahwa jika Ban Sanyon terus membuat kekacauan dan dirinya hanya berdiam diri, hal itu akan merusak reputasinya.
Pertarungan antara dua kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan lagi ditandai dengan suara gemuruh yang menggelegar seperti petir. Pada serangan pertama Ban Sanyon sempat sedikit tersedak orang mundur, namun rupanya itu hanyalah kekalahan kecil. Monster tua itu segera melancarkan serangan balasan yang sama kuatnya, bahkan membuat orang-orang biasa di sekitarnya terpental. Pertarungan sengit antara Song Changjing dan Ban Sanyon akhirnya mencapai klimaksnya, di mana kedua kultivator tangguh ini melepaskan kekuatan dahsyat sejati, menampilkan manifestasi spiritual berupa kera dan naga. Namun kekuatan mereka yang seimbang mengakibatkan tidak ada pemenang maupun pecundang, yang jelas memaksa pertarungan untuk berhenti secara otomatis. Kemunculan Pao Ji, seorang anak kecil yang selamat dari bencana kebakaran, menghampiri kakeknya Song Changjing. Kehadiran Pao Ji menjadi katalis bagi Song Changjing untuk memutuskan mengakhiri pertarungan sementara, berjanji akan melanjutkannya setelah mereka meninggalkan kota kecil tersebut. Ban Sanyon menyetujui usulan itu, namun tidak lupa untuk menantang Song Changjing untuk mengalahkannya, seraya memperingatkan bahwa kegagalannya akan membahayakan dinasti Dali. Di sisi lain, Ping An yang tengah melarikan diri mengalami luka parah akibat serangan Ban Sanyon. Kondisi tersebut membuatnya berjalan tertati-tati, harus berpegangan pada batu besar untuk menopang tubuhnya. Hingga tiba-tiba terdengar suara memanggil namanya, yang ternyata adalah Ningyo, sosok yang telah lebih dulu tiba di lokasi tersebut. Mereka berdua kemudian mencari tempat persembunyian di sebuah gubuk tua. Di sana Ningyo menanyakan apakah Ping An berhasil memancing monster tua itu ke area gunung, yang dijawab Ping An dengan menyatakan bahwa dia telah berusaha sekuat tenaga. Setelah itu Ningyo dengan sigap membantu mengobati luka di punggung Ping An, dengan lembut menanyakan apakah lukanya terasa sakit dan bahkan memarahi Ping An karena bersikap sok keras. Setelah luka Ping An diobati, mereka berdua keluar dari gubuk dan bergerak menuju area gunung sesuai dengan rencana awal mereka untuk memancing kedatangan Ban Sanyon. Di sana Ningyo menemukan sebuah batu besar yang dikenali sebagai batu pengasah pedang terbaik di dunia. Melihat batu itu terbelah menjadi dua, Ningyo berniat untuk membagi harta karun tersebut jika mereka berhasil selamat dari bencana yang sedang mereka hadapi. Ketika Ping An hendak mengatakan sesuatu, Ningyo dengan cepat menutup mulutnya, menyadari kedatangan Ban Sanyon yang semakin dekat. Ningyo segera menyambut kedatangan monster tua itu dengan serangan bambu dan langsung menghadangnya dengan pedangnya. Ban Sanyon yang merasakan kekuatan Ningyo dengan cepat menyadari bahwa Ningyo bukanlah orang biasa, bahkan menduga dia adalah dalang kebakaran kediaman keluarga Li. Karena latar belakang Ningyo yang tidak biasa, monster tua itu bertanya apakah ada masalah antara keluarga Ningyo dan Gunung Jengyang. Namun Ningyo tidak banyak bicara, melainkan langsung mengajaknya baku hantam. Sementara pertarungan Ningyo berlangsung, Ping An telah menuju ke sebuah sungai untuk menjalankan rencananya. Dia bermaksud menggiring monster tua itu ke aliran sungai bawah, di mana terdapat punggung lembu hijau yang bagian dasarnya penuh dengan lumpur yang diyakini dapat memerangkap monster tua itu untuk mengganti napas. Di lokasi tersebut, Ping An juga telah menancapkan tombak-tombak tajam sebagai bagian dari perangkapnya. Di tengah serangan Ningyo dengan pisau dan pedang terbangnya, Ban Sanyon menyatakan bahwa Ningyo pernah terluka parah dan belum sepenuhnya pulih, menjelaskan mengapa pedang terbangnya bergerak sendiri. Namun Ningyo yang enggan berkomentar banyak kembali menyerang dengan kombinasi teknik pisau dan pedang terbangnya. Karena monster tua itu masih tidak terkalahkan, Ningyo memutuskan untuk melarikan diri sekaligus menggiring Ban Sanyon ke dalam perangkat yang telah dia siapkan.
Namun Ban Sanyon rupanya menyadari adanya perangkap tersebut dan meskipun Ping An berhasil menarik tali dan menjebak monster tua itu ke dalam sungai, air sungai mendadak bergejolak. Monster tua itu kembali menggunakan kekuatan hisapnya untuk menguras habis air di sungai. Ningyo yang menyadari bahaya segera menyuruh Ping An untuk melarikan diri. Saat Ningyo sendiri berusaha kabur, Ban Sanyon menghancurkan tanah untuk menghentikan gerakannya. Seolah tidak terima dengan kelincahan Ningyo yang dibantu pedang terbangnya, monster tua itu menghancurkan lebih banyak tanah dan bahkan mengangkat batu besar untuk membunuhnya. Dia pun kemudian menyerang Ping An dengan potongan bambu. Ketika Ningyo melihat robekan baju Ping An pada potongan bambu itu, dia tidak dapat menahan air matanya dan pada saat yang sama dia pun mengeluarkan sebuah teknik yang telah tersembunyi selama 10.000 tahun. Ketegangan memuncak manakala Ningyo berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan pedang dari dahinya, sebuah upaya yang coba digagalkan oleh Ban Sanyon dengan melancarkan serangan destruktif. Namun monster tua itu terlempar ke belakang menyadari betapa dahsyatnya teknik dari Ningyo. Sayangnya kondisi Ningyo yang belum pulih sepenuhnya menghalanginya untuk sepenuhnya menghunuskan pedang tersebut sehingga dia pun terkulai lemas dengan tubuh yang kian melemah. Tatkala Ban Sanyon bersiap melancarkan serangan lanjutan, Chen An Ping An dengan sigap menggendong Ningyo melarikan diri seraya menjelaskan bahwa sobekan pada bajunya hanyalah siasat untuk mengalihkan perhatian monster tua itu. Kemudian mereka pun mencari perlindungan di sebuah gubuk kosong di mana Ningyo mengungkapkan bahwa teknik terpendamnya merupakan hadiah ulang tahun dari ibunya, sembari membahas mengenai Ban Sanyon yang kehilangan 180 tahun umurnya akibat perubahan napas. Tak berselang lama, kedua pemuda-pemudi itu tiba di lokasi patung iblis yang posenya memiliki korelasi dengan teknik pukulan yang tertulis dalam kitab pemberian bocah Guchan. Chen Ping An mulai mengamati setiap pose patung tersebut, mencoba menginternalisasikannya ke dalam teknik pukulannya. Hingga tiba-tiba Ping An sempat menduga bahwa Ban Sanyon masih mengejar mereka, namun Ningyo mengatakan bahwa serangan itu berasal dari individu lain dengan niat membunuh yang jauh lebih kuat. Kondisi Ningyo yang kian memburuk membuatnya terbatuk dan memuntahkan darah, sebuah petanda akan bahaya yang lebih besar. Ternyata penyerang misterius tersebut adalah Ma Kusuan yang sebelumnya telah mencari informasi tentang kematian ayah Chen Ping An dari sang nenek namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kedatangannya tidak hanya untuk menyerang Ping An melainkan juga untuk menuntut pedang yang tertanam di dahi Ningyo. Ningyo dengan tegas menyatakan bahwa bahkan jika Ma Kusuan berhasil merebut pedang itu dia tidak akan mampu menggunakannya. Ketika Ma Kusuan mengejek Ping An karena melindungi Ningyo, menuduhnya bukan istrinya dan menantangnya untuk baku hantam, Ping An segera menghentikan Ningyo untuk bertindak mengingat kondisinya yang sudah lemah. Di masa lalu terkuak menampilkan Ma Kusuan yang diam-diam menyaksikan neneknya meluapkan kemarahan. Neneknya mengeluh karena putranya telah mengakhiri hidup ayah Chen Ping An semata-mata demi menjadikan ibu Ping An sebagai selir. Peristiwa tragis itu diikuti oleh kunjungan mereka ke rumah duka di mana terungkaplah bahwa jasad ayah Ping An masih belum ditemukan, menyisakan duka mendalam yang tak terobati. Sementara itu di masa kecilnya Ping An dengan penuh kasih sayang merawat ibunya yang sakit mengabaikan kondisi dirinya sendiri demi sosok yang dicintainya. 娘亲，看来求菩萨是有用的。好多了。
Perjalanan Ping An menuju toko obat untuk melunasi utang dan niatnya untuk berhutang kembali menemui pelayan toko yang tanpa ampun mengusirnya. Namun seorang pria bernama Pak Tua yang pemilik toko tersebut bersedia mengulurkan tangan. Dia pun menawarkan bantuan dengan satu syarat, yaitu Ping An harus mengumpulkan daun obat sebagai ganti pelunasan hutang-hutangnya. Pada kesempatan berikutnya Ping An kembali dengan setumpuk daun obat yang dia kumpulkan, namun Pak Tua yang menunjukkan kekesalan karena sebagian besar dari apa yang dibawa Ping An ternyata adalah rumput liar, menilai bahwa anak tersebut mungkin telah mempermainkannya. Ping An segera menjelaskan bahwa dia harus mengurus ibunya terlebih dahulu dan dengan tulus meminta maaf atas kekeliruannya dalam memilih daun obat. Melihat kondisi Ping An dengan kaki yang berdarah dan kelelahan yang terpancar dari wajahnya, Pak Tua yang merasa sangat iba. Dia pun kemudian mengajak Ping An masuk ke tokonya dan mengajarkan teknik pernapasan pendakian gunung yang krusial, meski hanya sekali sebagai bentuk perhatian dan bantuan tulusnya. 我只教你一次这上山不累的呼吸法。 Kembali ke masa kini, pertarungan antara Ping An dan Ma Kusuan mencapai puncaknya. Ping An terhempas dengan begitu keras hingga dia pun nyaris kehilangan kesadarannya. Dalam pandangannya yang kabur, dia melihat Ningyo yang juga dalam kondisi lemah berupaya keras melawan Ma Kusuan, memicu gelombang emosi dalam diri Ping An. Terbaring tak berdaya, Ping An kembali tenggelam dalam ingatan masa kecilnya. Dia teringat saat dirinya meski menahan sakit tetap berusaha menyiapkan makanan untuk ibunya yang juga sedang sakit. Ketika Ping An hendak memberitahukan ibunya tentang kembang api tahun baru yang dinyalakan oleh anak-anak sekitar, dia menemukan ibunya telah tiada. Dan kesedihan mendalam dan rasa sakit yang luar biasa itu dalam dirinya menyebabkan Ping An tak sadarkan diri dan tertimbun salju. Di tengah keputusasaan itu, dia merasakan jiwanya dipeluk oleh ibunya, sebuah sentuhan yang membangkitkannya dari keterpurukan masa kini. Dengan kekuatan baru yang terlahir dari kenangan menyakitkan dan cinta yang tak lekang oleh waktu, Ping An bangkit. Dia pun memanfaatkan teknik pernapasan yang telah diajarkan oleh Pak Tua yang ditambah dengan teknik dasar yang sempat dipelajarinya dari Ningyo untuk melawan Ma Kusuan dengan intensitas yang tak terduga. Sementara itu, tak jauh dari sungai, pertarungan sengit masih berkobar antara si monster tua Ban Sanyon melawan pedang terbang milik Ningyo. Merasa terdesak, Ban Sanyon mencoba kabur dengan melemparkan pedang itu hingga tertancap di bebatuan. Tapi bukannya selesai, pedang itu justru menduplikasi diri menjadi ribuan belah beraura emas yang serentak menyerbu Ban Sanyon. Meski berhasil ditangkis, waktu di sekitarnya mendadak berhenti oleh kekuatan Master Ki yang agung. Sang Master kemudian menyuruh pedang itu untuk pergi karena kondisi Ningyo yang sudah membaik, membuat Ban Sanyon salah paham dan menuduh Master Ki menginginkan kitab pedang keluarga Liu. 恶名却要我正阳山来背，只要不落入风雷源之手。 Master Ki hanya diam saja, yang mana keheningan ini justru memancing amarah si monster tua. Ban Sanyon menuduh orang terhormat yang bisa berbicara dengan Buddha itu sebagai penipu besar dengan garis keturunan yang lemah. Dan tak terima dihina dalam diam, Ban Sanyon melepaskan seluruh kekuatannya untuk menghajar Master Ki. Namun berakhir heboh sendiri karena serangannya tak bisa menembus perisai tak kasat mata dari sang master. Kena mental karena lawannya bahkan tidak bergerak seinci pun, monster tua itu akhirnya memilih pergi sambil berkata bahwa kali ini dirinya melepaskan Ping An dan Ningyo. 那两个小杂种运气好。 Di sisi lain, pertarungan antara dua pemuda kota kecil akhirnya dihentikan oleh seorang kultivator pedang dari Gunung Zhenzu. Dia menahan Ping An agar tidak menghabisi Ma Kusuan sesuai perintah Master Ki untuk tidak bertarung sampai mati. Merasa berhutang budi, kultivator itu mempersilahkan Ping An untuk mencarinya di Gunung Zhenwu jika butuh keadilan suatu saat nanti. Dan tentu saja Ma Kusuan yang masih menyimpan dendam tidak terima, tapi harga dirinya langsung dibanting oleh kenyataan pahit
pahit bahwa seorang pecundang tidak punya hak untuk banyak bicara setelah nyaris tewas di tangan Ping An. Ningyo segera menghampiri Ping An dengan cemas dan tak lama kemudian pedang terbangnya kembali ke sisinya. Master Qi pun muncul mengabarkan bahwa monster tua Ban Sanyon sudah mundur dan Liu Shenyang juga selamat berkat bantuan seseorang. Mendengar semua kabar baik itu, tubuh Ping An yang kelelahan akhirnya menyerah dan membuatnya tidak sadarkan diri. Ningyo dengan sigap menggendongnya pulang diiringi oleh Master Qi yang kemudian menghilang dalam sekejap. Hanya dengan membalikan badan, sang master sudah berpindah tempat dan membelah batu pemenggal naga menjadi dua bagian yang kemudian diterbangkan ke kediaman Master Wan dan juga ke rumah Ping An. Sementara itu di Departemen Pengawasan, Chen Wei dan Chen Sonfeng tengah sibuk mencari asal-usul keluarga Chen lewat tumpukan buku tua. Dari informasi yang didapat, terungkaplah bahwa leluhur keluarga Chen di kota kecil ini memiliki dua cabang yang berbeda. Satu keluarga sudah lama pindah dari kota dengan makam leluhur yang tak terlacak, sedangkan cabang satunya lagi kini hanya tersisa Cheng Ping An sebagai pewaris tunggal. Sementara anggota keluarga lainnya sudah menjadi pelayan dan budak. 找到了。 Di tempat lain, Mokusuan yang setengah hati menerima kekalahannya pergi mengikuti sang kultivator pedang untuk menyambangi makam leluhur. Di sana kultivator itu bertanya, mengapa atuh kamu teh Mokusuan begitu mengincar Ping An padahal Ningyo lah yang membunuh gurunya. Lalu Mokusuan pun mengungkapkan sebuah rahasia kelam, yaitu ayahnya telah membunuh ayah Ping An. Karena itu Mokusuan ingin menanggung dosa generasi sebelumnya sendirian dengan membunuh Ping An untuk memutus lingkaran sebab akibat tanpa melibatkan nenek yang sangat disayanginya hingga tiba-tiba dengan hati yang hancur, Mokusuan bergegas pulang dan mendapati jasad neneknya sudah terbujur kaku. Dipenuhi amarah dan dendam, Mokusuan meminta seekor kucing hitam misterius untuk menunjukkan jalan menuju ke si pembunuh. Kucing itu memandunya ke tengah kota di mana Mokusuan melihat sosok yang tak asing, yaitu cucu Komandan Haicho bersama dengan seorang pengawalnya. Yakin bahwa gadis itulah pelakunya, Mokusuan mengikutinya ke sebuah gang sempit dan tanpa basa-basi Mokusuan langsung menghantam si pengawal dengan satu pukulan telak, lalu menyerang gadis itu secara membabik buta meski sang gadis sudah mati-matian menyangkal perbuatannya. 你有能耐可以把我乱刀剁死！造孽之狗，来找铁骑士了。 Dalam perjalanan pulang, Ningyo memutuskan mampir ke kediaman Pak Tua yang untuk meminta bantuan untuk mengobati Ping An. Pak Tua misterius itu lalu memberikan dua sentuhan magis pada tubuh Ping An dengan tongkatnya sebelum menyuruh Ping An mempraktekkan teknik pernapasan yang pernah diajarkannya dulu. Saat Ningyo ikut mencoba teknik yang sama, Pak Tua yang mengamatinya dengan tajam melihat potensi besar dalam diri Ningyo yang bisa menembus ranah kultivasi hanya dengan sedikit dorongan. Sebaliknya, Ping An dianggapnya tidak memiliki keahlian apa-apa, sebuah kontras yang cukup menyakitkan bagi si pemuda. 抱希望的一个 Di sisi lain, Song Jisin yang sedang bersantai di singgasananya menerima sepucuk surat perintah. Isinya singkat dan jelas, dalam 3 hari dirinya harus sudah meninggalkan kota kecil itu. Ketika hari kepergian tiba, Tauzi juga melihat meninggalkan kota dengan keretanya. Si bocil itu nampak sangat senang karena Bang Sangyon akan segera memindahkan Gunung Piyun ke Gunung Zeng yang sesuai janjinya. Dalam prosesnya, monster tua Ban Sangyon bertransformasi menjadi sesosok kera raksasa yang mengerikan. Namun saat kera itu mengangkat Gunung Piyun, sebuah tekanan dahsyat dari langit menghantamnya yang berasal dari kekuatan agung Master Qi sebagai penjaga kota kecil. 一脚踏平正阳山。
Pada hari yang sama, Song Jisin, Ziki, dan pamannya Song Changjing menaiki kereta menuju ke kediaman Jisin untuk berkemas. Song Jiangxing bertanya apakah keponakannya itu tidak ingin berpamitan kepada Chen Ping'an, namun Jisin menolaknya dengan dingin. Jisin lalu bertanya apakah leluhur Ping'an benar-benar tidak ada yang menjadi orang hebat karena hal itu akan membuatnya merasa lebih baik. Song Jiangxing menjawab bahwa leluhur Ping'an hanyalah orang biasa, lalu balik bertanya mengapa Jisin begitu terobsesi dengan latar belakang Ping'an. Lalu Jisin pun menjawab bahwa dengan getir menyatakan betapa miskinnya Ping'an, namun anehnya pemuda itu selalu bisa tertawa bahagia. Tak lama setelah itu Jisin turun dari kereta dikawal oleh dua pengawal yang salah satunya terasa sangat mencurigakan. Dan kembali ke kediaman Pak Tua Yang, Ping'an dan Ningyo telah selesai bermeditasi. Ping'an kemudian memberanikan diri meminta Ningyo untuk mengajarinya ilmu pedang. Namun Ningyo menolaknya meskipun telah berlatih sejak kecil dan kemampuannya berkembang pesat. Si gadis cantik ini ternyata tidak tahu cara mengajari orang. Sebagai gantinya Ningyo hanya memberikan sehelai sarung pedang kepada Ping'an yang dianggap Ping'an sebagai langkah awal untuk memulai latihannya sendiri. Setelah meninggalkan kediaman Pak Tua Yang, Ping'an dan Ningyo bertandang ke rumah Master Wan untuk menjenguk Liu Shenyang. Mereka mendapati bahwa kondisi Liu Shenyang sudah membaik dan sadar berkat pertolongan dari Chen Wei. Sementara itu, di kediaman Song Jisin, suasana tegang menyelimuti proses berkemas hingga tiba-tiba sebilah pedang melesat menyerang Song Jisin. Namun untungnya serangan itu berhasil dihadang oleh Song Changjing. Si penyerang yang ternyata adalah mata-mata itu akhirnya tewas di tangan sang paman. Setelah insiden kecil itu, Song Changjing menyodorkan sebuah buku catatan kepada Jisin. Di dalamnya terlihat ada lembaran yang sobek. Jisin langsung teringat pada tulisan masa remajanya saat dikejar beruang, di mana saat itu Ping'an datang menolongnya dengan ketapel dan menyuruhnya untuk lari. Namun dalam pelariannya Jisin malah dihadang dan dihajar oleh ketiga temannya sendiri karena telah meninggalkan mereka. Mereka menganggap Ping'an jauh lebih baik dan dari sanalah benih kebencian Jisin terhadap Ping'an mulai tumbuh. Tak lama setelah itu, Jisin sudah duduk di dalam kereta yang melaju meninggalkan kota kecil menuju sebuah cahaya terang di kejauhan. Sementara itu di kediaman Master Wan, sebuah keajaiban terjadi kepada Liu Shenyang. Dalam alam meditasinya, Liu Shenyang terlihat berjalan di atas sebuah kitab pedang raksasa. Saat berhadapan dengan gagang pedang super besar, tiba-tiba semua tulisan di alam itu berubah menjadi aura keemasan yang menyatu ke dalam tubuhnya. Wan Sui yang menemaninya di dunia nyata terkejut melihat benda-benda di ruangannya terbangan sendiri. Rupa-rupanya tubuh Liu Shenyang yang terbaring di tempat tidur itu kini diselimuti oleh aura emas, petanda bahwa kitab pedang dalam tubuhnya telah bangkit akibat luka parah yang dideritanya. Setelah sempat berdiskusi di kediaman Master Wan, Ping'an dan Ningyo mengantar Chen Wei menuju makam leluhur klan Chen. Sementara Chen Sonfeng hanya ikut setengah jalan karena kelelahan. Sesampainya di makam, Chen Wei meminta waktu untuk sendirian memberikan persembahan. Sambil menunggu, sebuah momen canggung terjadi saat Ping'an menangkap Ningyo yang hampir terjatuh, persis seperti adegan telenovela. Ningyo yang gengsi langsung memasang kuda-kuda dan mengalihkan pembicaraannya dengan memakan buah apel dari keranjang Ping'an. Kecanggungan itu berlanjut saat Ningyo iseng bertanya jika Ping'an hanya punya 2 buah apel untuk mereka bertiga bersama Wan Sui, kepada siapakah atau kamu teh Kasep akan memberikannya? Ping'an menjawab akan memberikannya kepada Ningyo dan Wang Sui. Merasa kesal, Ningyo kembali bertanya bagaimana jika buahnya hanya ada 1. Ping'an dengan polosnya balik bertanya apakah Nio cemburu? Atau yang tentu saja langsung membuat si gadis cantik itu berusaha menghajar Ping'an karena malu-malu. Anjing.
Di tempat lain, Pak Tua yang di kediamannya memanggil kedua muridnya Zeng Dafeng dan seniornya Li Er yang sebelumnya muncul sebagai pedagang ikan emas. Masih ingat kan? Ternyata Pak Tuang yang meminta Li Er untuk mencoba menerobos ranah kultivasinya dengan menemui dan menantang seseorang. Sosok yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Song Changjing yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju pusat kota dinasti Li bersama dengan Song Jixin dan Ziki. Merasakan kehadiran penantangnya, Song Jiangxing meminta kereta untuk terus melaju lebih dulu sementara dirinya menghadapi lawan yang menghadang jalannya.就是分生死了，大才不过胜负已Meski terus bertahan, Song Changjing akhirnya dihantam dengan keras hingga terlempar ke dasar laut dan tak sadarkan diri. Di alam bawah sadarnya dia pun terbangun di tengah tumpukan tengkorak yang tak berujung. Di dunia merah kehitaman itu, Song Changjing berhadapan dengan sesosok prajurit yang hendak menombaknya. Namun dengan cepat keadaan berbalik. Kematian prajurit itu memancing amarah roh seorang wanita yang mengaku ibunya yang menuduh Song Changjing sebagai orang kejam. Tuduhan itu memicu amarah Song Changjing yang terpendam, mengingatkannya pada dunia yang selalu salah paham kepada dirinya. Kemarahan itu memunculkan aura merah kehitaman yang menyelimuti tubuhnya, membuatnya terbangun di dunia nyata dengan kesadaran yang belum pulih sepenuhnya. Matanya kini merah menyala dan tiba-tiba... Tapi serangan luar biasanya itu berhasil dihancurkan oleh Li Er hanya dengan kekuatan jarinya yang kemudian menggunakan kesempatan itu untuk menyerang titik vital di tubuh Song Changjing. Serangan telak itu sekali lagi membuat Song Changjing terlempar ke alam bawah sadarnya, sebuah pertarungan antara hidup dan mati yang sesungguhnya. Ingatannya kembali ke masa lalu saat dirinya adalah pendekar terhebat di dinasti Ling yang harus meninggalkan semua pencapaian duniawinya. Dengan jiwa yang menolak untuk menyerah, Song Changjing berhasil tersadar sepenuhnya dan pada saat itulah pertarungan dihentikan oleh keduanya. Song Changjing berterima kasih kepada Li Er karena telah membantunya menerobos ranah dan adegan pun ditutup dengan Li Er yang berpamitan dengan gaya santainya yang khas. Sementara itu, Ping An yang telah selesai menjadi pemandu kini memiliki tugas baru yaitu menempa besi di tempat Master Wan untuk menggantikan posisi Liu Sheng-nya. Melihat kawannya sudah terbangun, Ping An menghampiri dan membantunya mengambilkan kendi air. Ping An berkata bahwa dirinya tahu rencana kepergian Liu Sheng yang bersama dengan Chen Wei, namun dia berharap kawannya itu pergi setelah luka-lukanya benar-benar sembuh. Dan tak lama kemudian Ping An pamit keluar untuk memberi ruang kepada Wan Su yang datang untuk menjenguk. Dalam perjalanan pulang, Ping An melihat Pak Tua yang sedang bersama Master Qi. Ping An pun bertanya kepada Pak Tua tentang metode penyembuhan yang mungkin bisa diterapkan kepada Liu Sheng yang tetapi tidak mendapatkan jawaban. Master Qi kemudian mengajak Ping An berjalan-jalan sebentar dan memberinya beberapa petua karena tak lama lagi sang master akan melakukan sebuah perjalanan yang penuh resiko. Setelah berpamitan, Master Qi berpindah ke sebuah jembatan menemui seorang wanita roh pedang di mana terungkaplah fakta bahwa mereka berdua sama-sama menyimpan kekecewaan yang mendalam pada dunia. Ketika Ping An akhirnya tiba di rumah, Ningyu memberitahu bahwa Liu Shenyang sudah pergi bersama Chen Wei. Terkejut dan panik, Ping An langsung berlari mengejar kawannya sambil membawa beberapa barang berharga untuk diberikan sebagai bekal.
Sambil menerobos hutan dan hujan lebat, Ping An terus meneriakkan nama Liu Shenyang dengan penuh kesedihan. Memori kebersamaan mereka terulang kembali di benaknya, sementara langkahnya terus berusaha mengejar kereta yang melaju semakin jauh. Hingga akhirnya Ping An jatuh terguling ke tanah, hanya bisa terdiam menahan kesedihan karena tidak sempat mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Setelah semua peristiwa itu, kabut tebal yang misterius mulai menyelimuti seluruh kota kecil seolah petanda bahwa kehancuran akan segera datang. Ziki yang masih dalam perjalanan merasakan tanda-tanda bahaya ini dan berkata bahwa kabut di kota kecil berarti kedatangan orang-orang menakutkan yang kekuatannya bahkan tidak dapat ditanggung oleh Song Changjing sekalipun. Sementara itu Master Qi yang tengah menikmati secangkir teh di sebuah kedai menatap kabut tebal itu dengan tenang. Dengan sorot mata yang tajam, Sang Master mengeluarkan kekuatannya bersiap untuk melindungi kota kecil itu dari ancaman besar yang akan datang. Sekembalinya dari pengejaran Liu Shenyang yang berakhir sia-sia, Ping An tiba di rumahnya dan langsung merasakan ada yang tidak beres dengan kota kecil itu. Melihat situasi yang genting, si Nona Pedang Ningyu menyarankan agar Ping An berlindung di toko pandai besi milik Master Wan, terutama untuk mengantisipasi serangan balasan dari Ban Sanyon atau Liu Jimo. Setelah memberi nasihat, Ling Yu pun pamit undur diri untuk kembali ke tokonya dan menolak tawaran Ping An untuk mengantar. Sepeninggalan Ning Yu, Ping An yang masih menggenggam tusuk konde pemberian Master Qi merasakan firasat buruk yang menusuk hatinya seolah sesuatu yang mengerikan telah menimpa sang master. Sementara itu di dimensi lain, Master Qi memang sedang berada dalam pertarungan hidup dan mati. Dengan gagah berani, sang master menjadi perisai hidup bagi kota kecil dari ancaman 4 entitas suci yang menjulang mengerikan di langit. Mereka memerintahkan Master Qi untuk menyingkir, namun sang master menolak dan rela menanggung bencana surgawi demi menyelaraskan kembali aturan langit dan bumi bagi rakyatnya. Salah satu entitas berwujud kesatria yang merasa kesabarannya habis menganggap Master Qi tidak tahu diri dan langsung melancarkan serangan pedang dahsyat. Alih-alih menghindar, Master Qi justru menyelimuti dirinya dengan kekuatan angin musim semi yang memunculkan aurora kehijauan, membelokkan ribuan hujan pedang ke arah lain. Ketika sosok kesatria itu melancarkan pukulan pamungkas yang mampu meretakkan langit, Master Qi dengan tenang menahannya hanya dengan satu tangan saja, sementara tangan lainnya tetap menggenggam erat kota kecil dalam sebuah bola pelindung. Di sisi lain, sebuah keanehan terjadi kepada Ping An saat melangkah keluar rumah. Pemuda itu tiba-tiba sudah berada di depan sebuah jembatan terlarang dengan latar langit merah kehitaman yang mencekam. Dadanya terasa sakit luar biasa, namun Ping An terus melangkah maju seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Jembatan di bawah kakinya mendadak hancur, namun suara Master Qi bergema di benaknya memintanya untuk terus melangkah. Dengan susah payah, Ping An melepaskan diri dari cengkraman jiwa-jiwa gentayangan yang mencoba menariknya ke dalam jurang, lalu melompat ke ujung jembatan. Seketika itu juga suasana berubah cerah dan di hadapannya berdiri sosok Master Qi yang tersenyum. Sang master menjelaskan bahwa dia harus pergi karena terlalu banyak pihak luar yang tidak menginginkan keberadaannya, dan kini saatnya bagi Ping An untuk melanjutkan perjalanannya seorang diri. Saat sosok Master Qi perlahan memudar, suasana kembali menjadi gelap dan Ping An merasakan tekanan spiritual yang luar biasa besar seolah hendak meremukkan jiwanya. Namun bukannya menyerah, pemuda itu justru mengerahkan seluruh kegigihannya untuk terus melangkah maju seperti yang diperintahkan oleh sang guru. Melihat keteguhan hatinya itu, Master Qi yang mengawasinya dari alam spiritual bertanya melalui telepati kepada wanita roh pedang tentang kegigihan Ping An. Sebagai jawaban, wanita roh pedang itu pun langsung menampakkan wujudnya di atas jembatan, sebuah bentuk pengakuan mutlak atas mental baja milik Ping An. Dan begitu saja, Ping An tiba-tiba terbangun di rumahnya dalam keadaan utuh tanpa luka sedikit pun, seolah semua kejadian tadi hanyalah mimpi belaka.
Kembali ke alam pertempuran, kekuatan Master Qi akhirnya mencapai batasnya. Sang Master tidak mampu lagi menahan gempuran gabungan dari 4 makhluk suci itu. Perlahan tubuhnya mulai runtuh dan terjatuh. Namun genggamannya yang melindungi kota kecil itu tidak pernah terlepas hingga akhir. Dalam pejaman matanya yang terakhir terlintas kenangan akan para bocil yang menjadi muridnya, termasuk Ping An yang seringkali diam-diam ikut belajar. Sebuah kebahagiaan murni menyelimuti jiwanya karena telah setia pada sumpahnya melindungi kota kecil meskipun harus berakhir dengan lenyapnya eksistensi sang master. Pengorbanannya itu seolah melahirkan kembali kota kecil dalam selubung energi yang baru dan damai hingga tiba-tiba seolah tidak ingin membiarkan kota kecil damai barang sebentar saja, gelombang monster dari dunia luar mulai berdatangan untuk memangsa energi baru itu. Namun Master Wan yang kini telah naik menjadi orang suci baru, pengganti Master Qi, dengan santainya mengusir semua monster itu dari kejauhan hanya dengan ayunan palu saktinya. Di sisi lain, Ping An yang baru saja melangkah keluar rumah menyadari keberadaan batu pemenggal naga dan berniat memberikannya kepada Ningyo yang kini tinggal di tempat Wan Sui. Setibanya di tengah kota, Ping An melihat si bocil Li Boping sedang sibuk memunguti ranting pohon kuno yang berjatuhan. Sementara itu di area sungai, sosok Pak Tua yang terlihat sedang duduk santai di atas bebatuan. Dia memanggil arwah mendiang nenek Makusuan yang kini berwujud sebagai ibu sungai bernama Hepo, sebuah anugerah yang diberikan oleh Pak Tua yang sendiri. Tujuannya adalah untuk memberitahukan Hepo tentang sebuah kesempatan langka untuk menjadi Dewi Sungai sejati. Dan tak lama kemudian seorang pemuda bernama Cui Mingwang datang menghampiri dan dengan sopan memuji kehebatan Pak Tua yang lalu meminta izin untuk membangun sebuah akademi baru di Gunung Piun. Tak lama berselang, Ping An tiba di toko besi Master Wan untuk mengantarkan batu pemenggal naga. Namun Wan Sui muncul dari jendela kamar Ningyo dan memberitahu bahwa Ningyo semalam menerima surat terbang dari Gunung Dausuan yang memerintahkannya untuk segera pergi ke sana. Mendengar kabar itu, Ping An pun memutuskan untuk pulang dan saat berjalan melewati jembatan, Wan Sui tiba-tiba menyusulnya karena lupa menyampaikan pesan dari ayahnya yang ingin Ping An tetap bekerja di toko besi. Saat mereka berbincang, Ping An merasa ada sesuatu di bawah jembatan membuat Wan Sui refleks melempar batu untuk mengeceknya. Rupanya di dasar sungai, Hepo sedang berjuang mati-matian memanfaatkan kesempatan langka yang dikatakan oleh Pak Tuaya. Dia berusaha untuk menerobos sebuah penghalang aura keemasan di bawah jembatan. Proses yang hampir menghancurkan tubuh spiritualnya itu akhirnya berhasil mengubah wujudnya menjadi sosok Dewi Sungai yang kembali muda dan cantik jelita. Ping An dan Wan Sui yang tidak menyadari kejadian besar itu akhirnya kembali ke toko besi untuk melanjutkan obrolan mereka tanpa sadar sedang dikepoin oleh seorang pemuda asing yang datang bersama pejabat baru kabupaten bernama Wuying. Di dalam toko, pejabat Wuying sedang berdiskusi serius dengan Master Wan. Pada saat yang bersamaan, sekelompok wanita immortal dari dinasti Li terbang dengan angku di langit kota kecil merasa bisa melakukan apa saja sekarang setelah kematian Master Qi. Mendengar celotehan mereka, amarah Master Wan langsung meledak. Dia menegaskan bahwa meskipun Qi Jingchun telah tiada, bukan berarti para immortal rendahan itu boleh bertindak seenaknya. Tanpa basa-basi, sang Master langsung menghajar mereka dari kejauhan dengan palu saktinya dan membuat mereka semua kocar-kacir. Setelah urusannya selesai, Ping An kembali pulang dan mendapati si bocil Li Boping sedang menaruh ranting-ranting pohon di halaman rumahnya untuk dititipkan sementara. Bocil itu kemudian memberikan sehelai daun pesanan Ping An dan mendadak murung karena melihat sikap Ping An sangat mirip dengan almarhum gurunya. Tiba-tiba langit diselimuti kabut kemerahan yang disangka si bocil sebagai petanda hujan. Namun itu adalah informasi para immortal penunggang pedang terbang yang anggun di atas kota. Di antara barisan itu, Ningyo sejenak memisahkan diri, menatap ke arah Ping An dan mengucapkan salam perpisahan dari kejauhan.
Di lain kesempatan, Ping An mendatangi Master Wan dengan niat meminjam uang. Alih-alih memberinya pinjaman, sang Master justru menunjukkan peta gunung dan sungai di sekitar kota kecil. Master Wan menebak bahwa Ping An kini memiliki 3 kantong uang tembaga emas murni imbalan dari memandu Chen Wei tempo hari yang membuatnya cukup kaya untuk membeli sebuah gunung. Tawaran tak terduga itu membuat Ping An tertarik dan memutuskan untuk pergi ke area pegunungan untuk survei lokasi. Di tengah perjalanan itulah dia sempat berpapasan dengan Li Boping yang sedang naik kereta untuk pergi belajar ke tempat yang jauh. 我走啦。 Saat Ping An melintasi hutan di area pegunungan, dia tiba-tiba diserang oleh 2 pengawal dari dinasti Li karena rupanya tempat itu adalah wilayah terlarang. Dalam upaya kaburnya, dada Ping An mendadak terasa sakit luar biasa seolah jembatan keabadian di dalam tubuhnya akan putus. Kondisi itu membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari satu tebing ke tebing lainnya. Beruntung dia berhasil mendarat di posisi yang aman. Bukannya panik, Ping An justru memanfaatkan momen itu untuk berkultivasi, merangsang aliran energi di tubuhnya. Keesokan paginya dia pun terbangun dalam kondisi segar bugar dan siap melanjutkan survei gunungnya dengan bantuan kotoran burung yang jatuh tepat di atas petanya sebagai petunjuk arah. Sekembalinya dari gunung dan menyelesaikan urusan transaksi dengan Master Wan, Ping An memutuskan untuk pulang. Saat melewati tengah kota, dia melihat kerumunan orang karena plakat di gerbang naga hendak diambil paksa oleh dinasti Li. Di sana Ping An kembali bertemu dengan pemuda tengil bernama Cui Chan, si tukang kepo yang tempo hari mengganggunya di toko besi. Cui Chan memperkenalkan diri sebagai saudara kandung Song Jisin dan terus mengikuti Ping An sampai ke rumah meskipun Ping An sudah jelas-jelas menunjukkan rasa tidak sukanya. Setelah Cui Chan akhirnya pergi, Li Boping datang menghampiri Ping An sambil menangis terseduh-seduh. Bocil itu membawa kabar duka bahwa Mazan, junior dari Master Qi, telah meninggal. Dia menceritakan bagaimana kereta mereka dihentikan di hutan oleh Cui Mingwang. Mazan yang mencium niat busuk Mingwang untuk menghancurkan akademi peninggalan Master Qi langsung mematik pertarungan. Namun Mazan kalah telak dan terluka parah. Sebelum mengorbankan diri untuk melawan Mingwang dan pasukannya dengan cara meledakkan diri seperti Master Qi, Mazan menyuruh Li Boping untuk lari dan mencari Ping An. Di tempat lain, Chu Mingwang melaporkan kejadian itu kepada tuannya yang ternyata adalah si pemuda tengil Cui Chan. Sebuah kilas balik mengungkap bahwa tubuh Cui Chan sebenarnya dirasuki oleh setengah jiwa seorang guru kekaisaran dinasti Li. Guru ini adalah saudara seperguruan Master Qi yang membelot. Tujuannya adalah untuk menghancurkan garis keturunan sastra gurunya sendiri yang dia yakini diwariskan kepada Qi Qingjun. Untuk memutus garis keturunan itu, Cui Chan menghubungkan takdirnya kepada Ping An karena dia sangat yakin bahwa Ping An adalah pewaris sejati dari ilmu sastra Qi Jingchuan. Ping An dan Li Boping kemudian pergi ke Gunung Lauci untuk membebaskan para bocil yang disandra. Sesuai permintaan Cui Mingwang, mereka menukarnya dengan stempel Jing peninggalan Master Qi. Setelah pertukaran terjadi, Mingwang mengarahkan sebuah cermin ilusi pemberian Cui Chan kepada Ping An, menjebaknya di alam lain yang berisi semua penderitaan dan trauma dalam hidupnya. Kilatan tali-tali energi kemudian muncul dan mengikat tubuh Ping An dengan kuat, menambah penderitaannya. Namun di tengah keputusasaannya itulah jiwa Master Qi muncul dan membimbingnya bersama dengan bayangan orang-orang yang dia sayangi. 没关系，慢慢来。一定能守住的！你们快走！ Saat Ping An berhasil kembali ke dunia nyata, cermin ilusi itu hancur berkeping-keping dan membuat Mingwang terluka. Pertarungan pun pecah, namun jelas tidak adil karena Mingwang dikeroyok oleh banyak anak buahnya. Tepat di saat genting, Wan Sui datang membantu dengan kekuatan naga apinya yang dahsyat, berhasil memukul mundur pasukan Mingwang dan menyelamatkan Ping An. Sementara itu,
Cui-chan terlihat sedang menyambangi kuil peninggalan Master Qi dengan sikap petantang petentengnya. Kehadirannya disadari oleh Master Wan yang menganggapnya sebagai pemuda tidak tahu aturan. Cui-chan melontarkan kata-kata yang menyebalkan hingga Pak Tua yang juga khawatir di sana menyarankan Master Wan untuk memberinya pelajaran. Namun Master Wan hanya menyuruhnya kembali ke penginapan. Ternyata kedatangan Pak Tua yang adalah untuk meminta izin memindahkan kuil tersebut sambil membisikkan sebuah rahasia kecil bahwa jika Ping An benar-benar pewaris Qi Qingjun, maka dialah penentu akhir dari permainan mematikan ini. Sekembalinya ke penginapan, Cui-chan dikejutkan oleh kehadiran jiwa Qi Jingchun, sang junior seperguruan. Master Qi memberitahunya bahwa Cui-chan telah kalah telak. Namun Cui-chan bersikeras bahwa dia telah menemukan pewaris sastra Master Qi, yaitu Chen Ping An, yang akan menjadi jalan pembuka menuju puncak kejayaannya. Jiwa Master Qi hanya tersenyum lalu memperlihatkan sebuah visi di mana Ping An sedang memancing bersama Li Boping. Dalam visi itu si bocil mengucapkan sebuah petua kuno dari guru Wenseng, yaitu lebih baik mengajari seseorang cara memancing daripada memberinya ikan. 齐先生教我没有那么多吃的。 Mengetahui makna mendalam dari petua itu, Cui-chan terbelalak terkejut. Dia akhirnya sadar bahwa pewaris sastra Master Qi yang sebenarnya bukanlah Ping An melainkan si bocil Li Boping. Jiwa Master Qi kemudian menunjukkan momen ketika dia memberikan tusuk konde hijau kepada Ping An. Cui-chan semakin terkejut karena benda itu adalah pemberian dari guru besar mereka. Tindakan itu berarti Master Qi telah menerima Ping An sebagai murid atas nama guru mereka yang secara tidak langsung mengikat Cui-chan kembali pada garis keturunan yang selama ini berusaha dia hancurkan. Seketika itu juga kekuatan Cui-chan melemah drastis, diselimuti aura ungu kehitaman petanda mentalnya telah hancur. Tak lama jiwa Master Qi menemui wanita roh pedang di jembatan. Mereka mengenang masa lalu di mana roh pedang itu pernah meragukan keputusan Master Qi yang mempertaruhkan segalanya demi Ping An. Master Qi mengakui bahwa dia sempat terjebak dalam keputusasaan, namun kehadiran Ping An justru menjadi petunjuk arah baginya. Sementara itu Ping An yang telah menyelesaikan urusannya tertidur pulas di depan rumahnya. Dalam lelapnya dia bermimpi berdiri di atas jembatan yang sama lalu menuruni tangga curam hingga bertemu langsung dengan wanita roh pedang. Di sana wanita roh pedang itu menyatakan sumpahnya untuk menjadikan Ping An sebagai tuan keduanya sekaligus yang terakhir, meskipun tingkat kultivasi Ping An jauh di bawah tuannya yang dulu. Sebagai hadiah roh pedang itu memberikan giok miliknya yang langsung menyatu ke dalam titik akupuntur di tubuh Ping An. Dia juga menganugerahkan energi pedangnya dan mengajari Ping An cara bersumpah yang membuat pedang besi di bawah jembatan seketika terbakar oleh api spiritual. Kabar ini sampai ke telinga Cui-chan yang tidak menyangka bahwa peluang terbesar di kota kecil justru jatuh ke tangan pemuda murahan seperti Ping An. Merasa kalah total, guru kekaisaran itu menarik setengah jiwanya dari raga Cui-chan dan memindahnya ke sebuah boneka keramik. Setelah terbangun dari mimpi yang mengubah takdirnya, Ping An pun bersiap memulai perjalanan barunya. Bersama Li Boping dia akan menuju ke Akademi Peninggalan Master Qi di dinasti Sui. Setelah berpamitan kepada Wan Sui yang setia, keduanya pun melangkahkan kakinya meninggalkan kota kecil itu. Tanpa mereka sadari, jiwa Master Qi dengan senyum bangga diam-diam mengiringi setiap langkah perjalanan mereka dari kejauhan. Gila guys, sumpah keren banget cerita Donghua Sword of Coming ini ya guys ya. Pantesan wah ratingnya edan sih Donghua ini ya guys ya. Nanti udah ada season 2-nya kita terobos atuh ya. Gimana? Setuju nggak? Coba tulis di kolom komentar berapa banyak orang yang setuju.